Bayangkan jika suatu malam yang tenang di sebuah desa berubah menjadi mimpi buruk hanya karena suara desis yang menggema dari dalam perut bumi. Dan tiba-tiba seekor ular raksasa selebar jalan raya muncul dari dalam goa petapaan, di hadapan puluhan warga desa yang sedang mengadakan selamatan. Apakah ini pertanda buruk? Atau ada kisah yang jauh lebih menyeramkan di balik kemunculan makhluk gaib ini? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like, dan tulis di komentar. Apakah kamu percaya bahwa makhluk penunggu tempat keramat benar-benar ada? Semoga yang subscribe hari ini rezekinya dibuka seluas langit, terhindar dari bala, dan dijauhkan dari gangguan gaib. Amin. Di kaki perbukitan Kendil, Jawa Tengah, terdapat sebuah goa tua yang sudah berabad-abad dikenal warga sebagai Goa Petapaan Kiai Bajul Ijo. Konon, dulunya merupakan tempat bertapa para leluhur dan pertapa sakti. Namun, selama lebih dari 40 tahun, tak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Bukan karena larangan pemerintah, tapi karena ketakutan yang diwariskan turun-temurun. Kata warga, jika seseorang berani mendekat tanpa niat bersih dan hati tulus, maka goa itu akan menelan mereka secara harfiah. Pada malam Kamis Wage, saat desa sedang mengadakan sedekah bumi di pelataran balai dusun yang hanya berjarak 300 meter dari goa tersebut, terdengar getaran seperti gemuruh dari dalam tanah. Awalnya semua orang mengira itu suara gendang dari kelompok rebana yang sedang berlatih. Namun tiba-tiba, lampu padam, sunyi, kemudian suara desis panjang, seperti uap panas keluar dari pipa baja, terdengar jelas diikuti kemunculan kepala ular sebesar drum air. Matanya menyala merah, sisiknya keemasan berkilat, dan lidahnya menjulur seperti cambuk neraka. Warga berhamburan. Teriakan anak-anak bercampur tangis para ibu. Namun ada satu hal yang membuat semuanya terdiam. Sang ular tidak menyerang. Ia hanya berdiri setengah badannya, menjulang setinggi pohon kelapa, memandang ke arah sekelompok bapak-bapak yang tengah membaca doa tahlil. Salah satu dari mereka, Pak Karto, tokoh tua desa yang dikenal suka membaur dengan alam, berlutut dengan gemetar. Lalu, secara mengejutkan, ular itu menundukkan kepala, seperti memberi hormat. Pak Karto lalu pingsan seketika. Namun malam itu tidak berhenti di situ. Beberapa warga menyaksikan bagaimana tubuh ular itu seperti memiliki motif pusaka, bergambar aksara Jawa yang menyala. Salah satu warga muda yang sempat memotret, mengaku kameranya langsung mati dan rusak setelah itu. Ketika ditanya apa yang dilihatnya sebelum kamera padam, ia hanya berkata, seperti wajah seorang lelaki tua bersorban, tertanam di dada ular itu. Besoknya, suasana desa berubah drastis. Beberapa warga kerasukan. Ada yang mengaku dirasuki penjaga goa. Ada pula yang hanya bisa menjerit menyebut nama Kiai Raden Sukmo, seorang pertapa legendaris dari zaman Demak yang dikabarkan moksa di dalam goa petapaan itu. Semua keanehan ini membuat aparat desa memanggil seorang spiritualis dari Banyumas, yang segera datang membawa minyak zaitun, keris tua, dan bunga setaman. Sang spiritualis berkata, "Apa yang kalian lihat bukan ular biasa. Itu adalah sosok penjelmaan pusaka penjaga tapak tilas leluhur. Dan kemunculannya bukan tanpa sebab." Ia lalu memerintahkan warga untuk melakukan tirakat dan menyebarkan air doa di sekitar goa. Namun malam berikutnya, seorang pemuda nekat mencoba merekam ulang penampakan itu dan hilang. Hilangnya pemuda itu menjadi berita viral. Desa Kendil Wetan ramai oleh media dan tim pencari jejak. Namun, selama 3 hari pencarian, hanya satu hal yang ditemukan, kamera sang pemuda, utuh,
tapi seluruh isi memorinya kosong, kecuali satu file gambar. Dalam gambar itu, terlihat ular raksasa sedang menggulung tubuh seseorang sambil memandang langsung ke arah kamera. Semua yang melihat foto itu merinding tanpa tahu kenapa. Desa akhirnya memutuskan untuk menutup akses ke Goa Petapaan. Pagar bambu dan sesajen terus diperbarui tiap malam Jumat. Tapi kejadian tidak berhenti. Tiap malam bulan purnama, suara dentingan gamelan dan suara tangisan perempuan tua terdengar samar dari dalam goa. Beberapa warga yang nekat mencoba mendekat, mengaku melihat bayangan ular membawa lentera emas di mulutnya, berjalan mengelilingi desa. Hingga kini, Goa Petapaan masih ditutup, tapi kisahnya menjadi legenda. Sebagian percaya, ular itu adalah penjaga, bukan ancaman. Ia muncul karena ada kesalahan besar yang dilakukan manusia terhadap alam dan leluhur. Beberapa spiritualis bahkan mengatakan, jika manusia terus serakah dan menodai tanah leluhur dengan niat buruk, maka penjaga gaib itu akan muncul, bukan lagi untuk memperingatkan, tapi untuk menghukum. Cerita ini menyebar dari mulut ke mulut. Namun satu hal yang terus diingat warga adalah pesan dari Kiai Bajul Ijo. Jangan pernah mengusik tempat yang telah dijaga ribuan tahun. Jangan sombong dengan teknologi jika kau belum memahami alam dan isinya. Maka setiap malam Jumat, doa-doa kembali menggema, dan bau kemenyan selalu menguar dari balik pagar goa. Warga hanya berharap ular raksasa itu tidak kembali, atau, jika kembali, semoga hanya untuk melihat, bukan menghakimi. Kita tidak tahu apa yang benar-benar ada di balik dunia yang tak terlihat. Kadang, yang terlihat menyeramkan bisa jadi pelindung, dan yang terlihat biasa justru bisa membawa bencana. Kalau kamu berada di tempat keramat, jangan asal bertingkah. Hormati leluhur, hormati alam, dan jangan sepelekan suara hati. Karena bisa jadi, suara itu peringatan terakhir sebelum semuanya berubah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh misteri dan pelajaran hidup seperti ini. Tulis di komentar, kalau kamu ada di desa itu, apa yang akan kamu lakukan saat ular itu muncul di depan matamu? Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan hati-hati dengan yang bersembunyi dalam gelap.